Halo guys, kembali lagi di channel Pas alurnya. Pada video kali ini saya akan mendongeng alur cerita film The First Man. Kali ini kita masih akan membahas sebuah film bergenre drama biografi ya. Film kali ini akan mengangkat kisah perjalanan manusia yang pertama kali menginjakan kaki di bulan. Yap, Neil Armstrong. Mungkin bagi kalian yang pernah belajar di sekolah berpikir Neil Armstrong itu bisa ke bulan dengan mudah gitu. Seperti halnya memainkan drone dengan mudahnya mengendalikan naik dan turun. Padahal dia sebenarnya hampir kehilangan nyawanya. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan filmnya. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe Pas alurnya. dan like video ini jika kalian suka dengan video ini. Jika kalian nggak suka, kalian bisa dislike. Semuanya bebas. Film diawali dengan sebuah misi yang dilakukan NASA, yaitu menembus batas atmosfer bumi menggunakan roket yang tidak terlalu besar. Neil Armstrong ditunjuk sebagai pilot dari roket itu. Misi itu berhasil. Neil Armstrong mampu membawa roket itu menuju batas ruang hampa udara. Namun saat misi pendaratan, ada sedikit masalah dengan roket itu, sehingga akhirnya Neil harus mendaratkannya secara darurat di sebuah gurun. Neil memiliki sepasang anak, namun anak perempuannya yang berusia 3 tahun mengidap penyakit tumor. Neil berusaha mempelajari penyakit putrinya itu, bahkan awalnya dia meminta cuti ke perusahaan tempat dia bekerja untuk pergi mengoperasi putrinya itu. Namun sayang, Tuhan berkata lain. Sang putri pun tak mampu bertahan dari penyakit yang ia derita, sehingga akhirnya meninggal dunia. Neil dan istrinya Jen begitu amat sedih. Untuk mengurangi kesedihan, Neil pun kembali masuk kerja. Neil ini seorang teknisi di sebuah penerbangan, namun atasannya menyuruhnya untuk cuti. Dan atasannya mengatakan kalau Neil tidak lagi dibolehkan menjadi pilot di perusahaan itu. Neil pun kecewa. Kemudian Neil melihat sebuah koran di mana NASA sedang mengembangkan misi ke bulan dan membutuhkan relawan untuk menjadi astronotnya. Neil pun langsung mendaftar untuk mengikuti ujian itu. Di sana yang mendaftar banyak yang dari angkatan udara, hanya Neil dan Elliot yang warga sipil. Saat wawancara, Neil ditanya bagaimana cara agar misi ini tidak gagal. Neil mengungkapkan, untuk menggunakan lebih dari satu pesawat, jadi satu pesawat akan mengorbit dan pesawat lainnya mendarat. Karena cara seperti ini belum pernah ada yang menggunakannya sebelumnya. Oke, singkat cerita dimulailah pelatihan Neil. Dimulai dari tes pengetahuan, di mana pemimpin misi menjelaskan kalau Rusia telah berhasil menerbangkan banyak satelit di orbit bumi. Jadi mereka bertekad untuk melampauinya dan membuat Rusia tidak ada apa-apanya. Kemudian tes fisik. Ya, meskipun akhirnya Neil pingsan dan mual-mual setelahnya. Para astronot yang terpilih mendapatkan tempat tinggal dari NASA. Itu kenapa para astronot ini bertetangga. Dan di siaran di TV, di mana Gemini 4 berhasil membawa astronot ke angkasa, di mana salah satunya adalah Ed White, temannya Neil, yang mana menjadi manusia pertama yang melakukan aktivitas di ruang angkasa pada misi EVA. Kemudian scene berpindah, di mana misi Gemini 5 akan dilakukan. Salah satu astronot merupakan sahabat Neil, yaitu Elliot. Neil agak kecewa karena dirinya masih belum dipanggil untuk menjadi astronot utama. Namun Neil mendapat kabar duka dari Ed White, di mana Elliot tewas karena gagalnya misi Gemini 5. Neil cukup stres dengan keadaan duka itu. Kemudian di misi Gemini 8, akhirnya Neil mendapatkan kesempatan, di mana roket Agena, roket tanpa awak, juga diterbangkan lebih dulu untuk menangkap pesawat mereka di orbit. Perjalanan mereka begitu menegangkan, sampai akhirnya mereka berhasil keluar batas ruang angkasa. Namun hal buruk terjadi, di mana mereka justru terbang menjauh dari roket Agena. Penerbangan mereka disiarkan melalui radio NASA. Neil pun mencoba dengan tenang mendorong pesawatnya menuju ke Agena, hingga akhirnya mereka sampai di orbit Agena dan berhasil menyatukan pesawat mereka dengan Agena.
Namun setelah bersatu dengan Agena, justru timbul masalah baru. Ketidakstabilan Agena membuat mereka seperti jatuh. Akhirnya dengan terpaksa mereka melepaskan diri dari Agena, dan pesawat mereka pun mulai berputar-putar dengan cepatnya. Neil terus mengabarkan kondisinya ke pusat. Pusat yang merasa kalau ini akan gagal lagi, mematikan siaran radio, membuat Jen begitu amat khawatir. Di keadaan darurat, Neil mencoba menyemburkan udara pesawat untuk melakukan dorongan dan pengereman, hingga akhirnya putaran pesawat mereka mulai melambat dan berhenti. Dan akhirnya mereka bisa kembali ke bumi dengan selamat. Di konferensi pers, Neil bisa menjawab setiap pertanyaan dengan tenang dari wartawan yang menanyakan, meskipun itu sebuah pertanyaan yang cukup mengkhawatirkan. Dan karena ketenangan Neil dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Neil diutus untuk menjadi pembicara di Gedung Putih, yang mana di hari itu juga, misi terbaru NASA dengan roket Apollo 1 akan dilaksanakan. Ya, meskipun Neil cukup kecewa karena bukan dirinya yang diutus, namun Neil cukup bijak mengikuti perintah NASA. Dan di Apollo 1, Ed White lah yang menjadi astronot bersama 2 orang rekan lainnya. Namun saat hendak melakukan uji coba, terjadi konsleting, dan oksigen yang terperangkap di dalam kabin roket membuat api membesar dan menimbulkan ledakan. Tak satu pun staf NASA yang mengetahuinya hingga 4 jam lamanya. Neil mendapat telepon dan menerima kabar duka itu, di mana lagi-lagi sahabatnya tewas dalam melakukan misi. Kemudian Neil melakukan uji coba lunar, alat yang dikembangkan NASA untuk mendarat di bulan. Namun lunar itu tidak stabil dan hampir merenggut nyawa Neil. Lunarnya terjatuh dan meledak. Untung Neil bisa selamat dengan kursi pelontar dan berhasil mengembangkan parasutnya. Neil menganggap lunar adalah hal yang buruk, sehingga akhirnya NASA menghapus lunar dari daftar untuk mempermudah penjelajahan bulan. Neil pun akhirnya terpilih menjadi astronot Apollo 11. Namun Jen sang istri mulai khawatir dengan korban-korban yang meninggal saat menjalankan misi. Di Amerika pun warga mulai demo, di mana Amerika rela menghabiskan dana miliaran dolar hanya untuk hal yang sia-sia. Di sana terlihatlah Buzz Aldrin, dia yang akan menemani Neil untuk menjalankan misinya. Neil pun jadi jarang pulang ke rumah. Pulang pun hanya sejenak dan pergi lagi. Gua tahu sih perasaan Neil. Dia melakukan itu agar tidak kepikiran keluarganya, yang mana dia akan menjalankan misi yang kemungkinan dia sendiri tidak akan selamat. 10 hari menjelang peluncuran, Neil pulang untuk melakukan beres-beres. Kemudian sang istri mencoba mengajaknya bicara. Neil hanya cuek. Hingga akhirnya sang istri pun mulai marah, menyuruh Neil setidaknya mengucapkan selamat berpisah dengan anak-anaknya. Oh ya, di waktu ini Neil sudah memiliki 2 putra ya. Akhirnya mau tak mau Neil pun menemui anak-anaknya. Momen itu haru banget sih, dimana kita meminta izin untuk pergi, namun memiliki harapan untuk tidak pulang. Jadi peluang kembali selamat itu cuma 1% bahkan kurang. Ya, seandainya Neil bisa sampai ke bulan, namun tidak bisa kembali, bulan akan menjadi kuburan bagi para astronot itu. Setelah melakukan perpisahan yang haru, Neil langsung pergi ke NASA. Apollo 8, 9, dan 10 sudah berhasil diterbangkan lebih dulu sebagai uji coba keselamatan dan berhasil. Akhirnya waktu yang dinanti pun tiba. 16 Juli 1969, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins akan melakukan perjalanan panjang. Perjalanan 8 hari bolak-balik menuju bulan. Setelah selamat pun mereka akan diisolasi selama 1 bulan agar tidak membawa penyakit atau radiasi dari bulan. Penerbangan Apollo 11 pun berjalan lancar sampai menembus batas luar angkasa. Satu persatu bagian roket dilepaskan. Dan selama 4 hari mereka menggunakan bahan bakar tenaga matahari. Setelah 4 hari mereka mulai melihat permukaan bulan. Mereka pun mencoba mengorbit di sekitaran bulan. Neil dan Buzz pindah ke pesawat yang akan mendarat di bulan, sedangkan Michael Collins menunggu di pesawat yang mengorbit pada bulan. Perlahan mereka mencoba turun ke permukaan bulan. Namun mereka melihat bagian bulan yang tidak rata. Hingga akhirnya Neil mencoba mencari titik pendaratan secara manual. Namun bukan hanya itu masalahnya, di mana mereka harus menghemat bahan bakar yang hanya tersisa sedikit untuk pendaratan. Dengan yakin, Neil mencoba mengendalikan pesawatnya melewati sebuah kawah raksasa. Sampai akhirnya bahan bakar yang mereka gunakan tersisa 2%, dan untungnya mereka berhasil mendarat di bulan dengan selamat.
Mereka merasa tidak percaya, dan Neil amat gugup. Bos yang tahu banget nih kalau Neil yang dari kecil itu bercita-cita ingin menginjakkan kakinya di bulan, mempersilahkan Neil untuk turun terlebih dahulu. Dan satu langkah kecil untuk manusia, satu lompatan besar bagi umat manusia. Di sana mereka mengumpulkan sampel bulan, yang terlihat permukaan bulan, seperti tertutup debu sedalam 2 inci. Itu kenapa jejak kaki Neil Armstrong tercetak di sana. Di sana Neil melihat bus melompat-lompat. Neil hanya terdiam, mengingat kembali masa bahagia di mana sang putri masih ada. Kemudian Neil melemparkan gelang milik sang putri ke sebuah kawah di bulan. Dan setelah itu mereka pun kembali ke pesawat dan berhasil pulang. Keberhasilan Amerika menjadi berita di mana-mana, di koran, di televisi, di radio, dan didengar atau ditonton oleh semua orang di dunia. Istrinya Neil pun menjadi sorotan wartawan. Kemudian Jen pergi ke kantor NASA setelah 3 minggu isolasi. Staf NASA mengatakan kalau Neil aman dan tidak membawa dampak radiasi atau penyakit apapun kembali ke bumi. Akhirnya mereka pun kembali bertemu dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergejotan selanjutnya.